Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Selasa 22 Juli 2025. Hari ini gereja mengajak kita untuk merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Riwayat Santa Maria Magdalena kita kenal lewat Injil. Ia termasuk kelompok perempuan-perempuan yang ikut melayani Yesus dalam pewartaan kerajaan Allah. Ia juga yang mendapatkan penampakan awal dari Tuhan Yesus Kristus, meskipun ia awalnya menyangka Yesus sebagai tukang kebun. Bacaan Ekaristi yang menjadi dasar perenungan kita dikutip dari 2 Korintus bab 5 ayat 14-17, di mana Paulus menegaskan kepada jemaat di Korintus, kasih Allah lewat Yesus Kristus telah menguasai Paulus. Maka Paulus menegaskan, sekarang kami tidak menilai Kristus menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang tidak lagi kami menilainya. Maka siapapun yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 diteruskan ayat 11-18 berbicara soal Maria Magdalena yang ke kubur menangis dan tidak menemukan Yesus. Dan ketika melihat ke belakang, Yesus ada di belakangnya, tetapi Maria tidak mengenalnya. Ia menyangka sebagai tukang kebun. Maka Maria bertanya, "Tuan, jika Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus, "Maria." Dan Maria segera mengenal Yesus dan mengatakan, "Rabuni." Kemudian Maria mendapat perutusan menyampaikan kepada para murid dan akan bertemu Yesus di Galilea. Saudara-saudaraku terkasih, dari bacaan yang pertama, Paulus mengubah pola pikirnya, mengubah cara pandangnya, melihat Kristus, menilainya tidak lagi menurut ukuran manusia, menurut akalnya, karena kasih karunia sudah ia terima. Paulus berani mengubah pandangannya, cara berpikir, cara menilai Kristus sesuai dengan martabat Kristus dan tidak lagi hanya menurut ukuran manusia. Paulus berani merubahnya karena pengalaman iman yang ia terima, sehingga ia berani untuk mengubah hidupnya. Pada Injil menarik
bahwa Maria Magdalena tidak mengenal Yesus. Pertanyaannya, apakah Yesus berubah sehingga Maria Magdalena tidak mengenalnya? Rupa-rupanya, meskipun pernah mendengar bahwa anak manusia akan bersengsara, dibunuh, namun akan bangkit pada hari yang ketiga, Maria tetap belum mengerti, belum ngeh, karena pola pikir manusianya masih dipakai, yakni orang yang mati dikubur selesai. Maka ketika ia pergi ke makam dan makamnya kosong, Maria sedih, menangis, dan mengira bahwa Tuhan telah diculik orang. Mengapa demikian? Karena Maria Magdalena masih berpikir menurut pikiran manusia. Orang mati dikubur selesai. Maka kalau tidak ada, berkesimpulanlah Maria, Tuhan diambil orang, Tuhan dicuri orang. Meskipun malaikat menegaskan ia telah bangkit, namun Maria tetap belum percaya, belum ngeh. Dan ketika Maria menoleh ke belakang, Yesus yang dilihatnya tidak ditangkap, tidak dimengerti, tidak diketahui. Maria yang awalnya berduka cita, menangis karena masih memakai pola pikirnya, akhirnya ia dengan sapaan Maria mengubah pola pikirnya dan menjadi penuh sukacita. Gurunya telah bangkit. Ia datang ke kubur dengan duka cita dan menangis, mewartakan kabar sukacita dengan gembira kepada para murid bahwa Yesus telah bangkit. Seperti Paulus mengubah pola pikirnya dalam menerima Kristus, bukan lagi dengan pikiran manusia, tapi pola pikir Allah. Demikian pula Maria, ketika memakai pola pikir Allah dengan kedekatan dengan Yesus, menjadikan Maria penuh sukacita dan mengerti bahwa Yesus telah bangkit. Oleh karena itu kita diajak pada pagi ini untuk berani meninggalkan pola pikir lama dan mengenakan pola pikir yang baru agar kita sampai kepada Yesus. Pola pikir lama hanya akan mengekang kita pada kedukaan, pada keputusasaan. Pola pikir baru, hidup baru dalam Yesus, membawa kabar sukacita, membawa kabar gembira bagi semua orang. Maka mari bersama-sama kita mencoba menyesuaikan dengan pola pikir Allah, agar dalam situasi apapun kita tetap percaya kepadanya dan tidak seperti Maria yang menangis, tapi seperti Maria yang setelah mendapatkan sapaan pribadi bersukacita mewartakan kabar kebangkitan, kabar sukacita, kabar kerajaan Allah. Semoga kita dalam situasi apapun tetap memakai pola pikir Allah, agar akhirnya hidup dan karya-karya kita terus terarah hanya kepada Yesus. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas berkat dan rahmat-Mu, sehingga kami lewat bacaan-bacaan Kau ingatkan untuk mengubah pola pikir kami menjadi seperti pola pikir-Mu, agar dalam menghadapi tantangan, kesulitan, kami tetap setia. Semoga kedukaan kami Kau ubah jadi sukacita seperti Maria Magdalena, sehingga iman kami tetap bertumbuh, berkembang, mendalam, dan kokoh kuat. Semoga iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, Engkau terus jaga biar terus bertumbuh. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Untuk itu ya Bapa, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, tetap saya ingatkan, saya dorong untuk memiliki pola hidup yang sehat, agar kita sehat dan terhindar dari segala mara bahaya. Terima kasih kepada panjenengan semua yang telah ambil bagian dalam gereja mewartakan Injil lewat doa-doa panjenengan, pemberian diri, pemberian waktu, pemberian tenaga, dan pemberian karya, dan juga tentu pemberian dana yang sangat penting untuk perkembangan gereja. Oleh karena itu mari kita terus dorong umat untuk ambil bagian dalam karya-karya itu. Terima kasih kepada para ketua lingkungan, ketua wilayah, ketua-ketua paguyuban, kabit-kabit, timpel-timpel yang telah bekerja sama dan mendorong umat untuk ambil bagian dalam gereja, sehingga gereja kita semakin katolik dan apostolik. Mudah-mudahan dengan cara kita masing-masing, kita bisa berkontribusi bagi perkembangan gereja. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.